On-kan semua kameranya, mic-nya yang di-mute. Oke, kita sudah sampai apa terakhir? Saya sudah tampilkan PPT ya. Yang contoh kasus steroid, PPT-nya sudah saya tampilkan. Terakhir sampai PPT. Sudah? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Baik, berarti hari ini kita melihat dosimetri internal, kalau begitu. Oke, PPT yang tiroid dan wajah ya, yang pakai perteknetat. Sudah, Andeska? Sudah, Prof. Sudah, berarti sekarang saya akan bahas yang dosimetri internal. Bentar, tapi ini whiteboard-nya agak kesulitan. Saya ulang dulu. Whiteboard-nya nggak mau. Tunggu ya, saya refresh dulu. Masih loading, ditunggu. Ada kendala untuk whiteboard-nya, tapi kita cobalah. Nggak bisa tahu. Ya, baik, kita akan melakukan perhitungan dosis internal radiasi beta. Ada dua jenis radiasi yang berperan pada kedokteran nuklir. Sebetulnya yang dimanfaatkan citra dan terapinya adalah radiasi gamma. Tapi pada umumnya isotopnya juga memancarkan radiasi beta. Dan justru umur betanya lebih panjang dari gamma. Meskipun untuk keperluan diagnostik dan terapi yang berperan adalah radiasi gamma. Sehingga kali ini kita akan menghitung dosis internal radiasi beta dan dosis internal radiasi gamma. Oke, saya mulai yang radiasi beta dulu. Ya, misalkan suatu blok jaringan yang masanya adalah M gram. Satu blok jaringan yang masanya adalah M gram. Kemudian karena pasien diberikan radiofarmaka, maka jaringan yang masanya M gram, M besar ya, maaf, M besar. M besar, itu enggak beda, formnya sama. Di dalam jaringan yang masanya M gram, M besar, tolong ditulis M besar. Tadi karena pasien diinjeksi radiofarmaka, maka di dalam jaringan tersebut berisi radioisotop dengan aktivitas sebesar B Curie. Dari isotop pemancar beta dianggap terdistribusi secara merata. Dianggap radiofarmakanya terdistribusi merata homogen pada jaringan tersebut. Dianggap merata homogen. Nah, ingat radiasi beta itu energinya kontinu.
Radiasi beta itu energinya kontinu. Kalau ada suatu radiasi beta, maka energi yang terpancar dari partikel-partikel beta itu bersifat kontinu. Dari energi yang rendah sampai energi maksimum. Karena energinya kontinu, maka di sini yang kita gunakan adalah energi rata-rata. Rata-ratanya adalah E. Energi rata-rata radiasi betanya adalah E. Sinar betanya diberi simbol dengan E. Ya, satuannya adalah MeV, mega elektron volt. Semua energi partikel beta akan diserap oleh jaringan. Semua radiasi beta akan diserap oleh jaringan yang masanya M tadi. Kenapa? Karena setiap titik jaringan menjadi sumber radiasi dan setiap titik itu memancarkan radiasi beta ke segala arah. Isotropik 3 dimensi. Isotropik 3 dimensi. Setiap titik dari jaringan menjadi sumber radiasi yang memancarkan radiasi beta ke segala arah isotropik 3 dimensi, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian pertanyaannya adalah berapa dosis serap dalam rad? Berapa dosis serap dalam satuan rad? Nanti dirubah ke Gray. Berapa dosis serap dalam rad? Bila semua bahan radioaktif meluruh di dalam jaringan. Ya, semua bahan radioaktif meluruh. Jadi radiasi, masih ingat, radiasi itu mengalami peluruhan spontan. Radiasi isotop, radioisotop adalah inti yang tidak stabil. Yang tidak stabil secara alamiah akan menuju ke keadaan stabil secara alamiah. Maka bila ada radioisotop, inti yang tidak stabil, maka dia akan memancarkan radiasi dalam rangka menuju stabil. Time dependent, fungsi waktu. Karena memancarkan, pancarannya memberikan energi, dosis serap pada jaringan yang dilewati, tetapi sebagai sumber dia meluruh. Sebagai sumber meluruh dalam rangka menuju stabil. Paham ya? Sebagai sumber dia. Ada dua fenomena ini. Sumber radiasi itu memancarkan radiasi dalam rangka menuju stabil. Pancarannya diterima oleh jaringan sekitar, gitu, sehingga jaringan sekitar menerima dosis. Sumbernya sendiri mengalami peluruhan. Semakin lama aktivitasnya turun terhadap waktu. Jelas ya? Ya, dipegang konsepnya. Karena ini jadi satu, yang menjadi sumber siapa? Ya jaringan yang memuat radiofarmaka. Yang menjadi sumber siapa? Jaringan yang memuat radiofarmaka. Yang meluruh siapa? Ya radiofarmaka yang ada pada jaringan tersebut. Paham? Berarti fungsinya ganda. Nah, bila mula-mula ada N atom radioaktif, mula-mula ada N atom atau N inti radioaktif, atau N inti yang radioaktif, ya, maka semua akan meluruh memberikan N partikel masing-masing dengan tenaga rata-rata E. Kalau ada N atom, maka semua sebanyak N atom itu akan memberikan energi sebesar E. Berarti kan kita anggap energi yang dipakai adalah energi rata-ratanya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, diambil average-nya. Rata-ratanya adalah E. Berarti sekarang baik yang energinya tinggi maupun yang rendah, atom-atom yang
memancarkan energi tinggi maupun rendah dianggap semua energinya adalah E. Paham? Berarti total energi yang terpancar adalah N kali E. Total energi yang terpancar adalah N besar kali E. Apa satuannya? Mega elektron volt. Total yang diserap oleh jaringan dan juga yang terpancar. Kan yang diserap sama dengan yang terpancar ya. Yang diserap oleh jaringan juga dipancarkan oleh jaringan itu sendiri. Itu kan? Sama dengan yang dipancarkan. Memancarkan siapa? Ya jaringan itu sendiri. Yang menyerap siapa? Ya jaringan itu juga. Jadi, sebesar berapa ini? Sebesar N kali E mega elektron volt. Ada yang belum jelas? Jelas ya? Baik, 1 mega elektron volt setara dengan 1,6 kali 10 pangkat min 6 X. 1 mega elektron volt itu setara dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 6 X. Jadikan R. Kenapa? Karena tadi satuannya gram, jadi kita pakai CGS. Dan 1 rad itu sama dengan 100 X per gram. Oke. Sehingga dosis serap kita hitung sebagai berikut. Tenaga yang dipancarkan juga yang diserap per gram. Sekali lagi, tenaga yang dipancarkan sama atau sekaligus juga tenaga yang diserap per gram, yaitu N kali E dibagi M besar. N kali E dibagi M besar. N kali E per M besar. MEV. Tenaga yang diserap sekaligus tenaga yang dipancarkan. Tadi kan energinya N kali E, jumlah atom. Setiap atom memancarkan E. Setiap atom energinya E, jumlah atomnya ada N. Berarti total energi terpancar N kali E. Ya, karena yang memancar juga dia yang menyerap, berarti yang diserap juga N kali E. Maka saya sampaikan, tenaga yang dipancarkan juga tenaga yang diserap per gram. Berapa besarnya? NE dibagi M, MEV. Apa ini? Energi yang dipancarkan atau energi yang diserap per gram? Ini adalah energi terpancar atau diserap per gram. Energi terpancar atau energi yang diserap per gram. Oke, lalu kita kalikan 1 MEV tadi 1,6 kali 10 pangkat min 6 X. 1 MEV dijadikan X. Berarti energi sebesar ini dijadikan X. Energi per gram sebesar ini dijadikan X. Berarti NE dibagi M kali 1,6 kali 10 pangkat minus 6X. Oke, saya agak kesulitan nulis di sini karena fasilitas softwarenya nggak bisa eksponen ya. Ya? Oke, saya tulis saja pakai ini. Oke, jadi sama dengan NE
per M kali 1,6 kali 10 pangkat min 6X. Apa itu energi yang dipancarkan dalam X atau energi yang diserap dalam X? Kemudian berapa dosis serap dalam rat? Sekarang berapa dosis serapnya? Dosis serapnya menjadi sama dengan itu, Ne per M kali 1,6 kali 10 pangkat min 6X. Tapi tadi kan satu ratnya 100X per gram, berarti dikalikan 1/100. Satuannya berubah jadi X. Atau bisa saya tulis dosis serapnya jadi Ne per M kali 1,6 kali 10 pangkat 8. Pangkat min 8X. Dari mana nilai E, nilai energi rata-rata dicari dari jenis isotop? Energi E berdasarkan jenis radioisotop yang dipakai dalam radiofarmakanya. Ya, jadi nilai E bisa dicari dari tabel isotop. Jenisnya apa, memancarkan energi berapa. Kemudian dari mana mencari harga M dari pasien? Harga M adalah massa organ pasien. Massa organ pasien. Misalnya, yang menyerap ada tiroid, berarti M-nya adalah massa tiroid. Yang menyerap adalah ginjal, berarti M-nya adalah massa ginjal. Jadi, paham ya? Kemudian dari mana harga N? Kita sudah tahu mencari harga E dari tabel jenis isotop. Kemudian M-nya dari data organ pasien yang diperiksa atau di treatment. Nah, yang jadi masalah adalah dari mana nilai N, jumlah atom radioaktifnya. Ya kan? E-nya sudah dapat, M-nya sudah dapat, yang dicari adalah data pasiennya. Bentar, saya hapus dulu. Nggak bisa saya hapus. Oke, kemudian tinggal mencari nilai N. Bila mula-mula ada N atom, kapan itu mula-mula? Tepat setelah pasien diinjeksi. Mula-mula ada N besar atom. Kemudian konstanta peluruhannya adalah lambda. Pada saat diinjeksi, T sama dengan 0, misalkan ada N atom, misalkan. Kemudian konstanta peluruhan dari radioisotopnya adalah lambda per detik. Maka jumlah peluruhan per detik adalah N kali lambda. Jumlah peluruhan per detik N kali lambda. Sehingga untuk waktu yang sangat singkat, limit menuju 0, maka kita punya Dn sama dengan min lambda NT. Dalam 1 detik M lambda, kalau dicari limitnya, maka menjadi Dn. Untuk waktu sehingga Dn sama dengan min lambda dt. Kemudian kita sudah tahu bahwa 1 Curie sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 peluruhan per detik. Satu Curie adalah 3,7 kali 10 pangkat 10 peluruhan per detik atau Begi. Sehingga kalau tadi organnya memuat aktivitas sebesar B Curie, maka sama dengan 3,7
kali B kali peluruhan per detik, sehingga dN sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 B, tadi karena aktivitasnya B, sama dengan min lambda N per detik. Atau kita bisa menentukan N jumlah atom radioaktif dalam B Curie. Jumlah atom radioaktif yang ada di dalam aktivitas sebesar B Curie yang ada dalam jaringan adalah sebesar 3,7 kali 10 pangkat 10 B per lambda. Ya, lambda adalah konstanta peluruhan, berarti besarnya adalah 0,693 per waktu paruh. Lambdanya 0,693 dibagi waktu paruh. Dari mana dapat nilai lambda? Kita tadi sudah tahu jenis isotopnya, maka dari tabel bisa tahu T setengah. Sudah tahu jenis isotopnya, berarti dari tabel bisa tahu T setengahnya. Kalau tahu T setengahnya 0,693-nya konstan, maka bisa dicari nilai lambda. Oke, bisa dicari nilai lambda. Oke, waktu paruh dalam detik, sehingga N, sekali lagi yang kita cari adalah N 3,7 kali 10 pangkat 10 B Curie dikalikan T setengah per 0,693. Iya. Bisa dicari ya, sama dengan berapa? 3,7 kali 1,44 kali 10 pangkat 10 B kali T setengah. Ditulis T setengahnya dari tabel jenis isotop. Kalau diketahui teknisium isotopnya berarti T setengahnya 6 jam. Kalau diketahui isotopnya adalah yodium 131 berarti T setengahnya 8 hari. Artinya T setengah ini bisa dicari nilainya. Oke. Lalu dari mana nilai B? B adalah dosis yang diberikan pada pasien, yaitu aktivitas full sirin dikurangi aktivitas MT sirin. Aktivitas sirin penuh diukur dengan dos kalibrator sebelum injeksi pasien, dikurangi aktivitas setelah injeksi, setelah kosong. Itu adalah nilai B. Oke, jadi nilai B dan T setengah bisa dicari. Setelah B dan T setengah bisa dicari, maka kita dapat nilai N. N-nya ketemu. Paham ya? Berapa nilai N-nya? 3,7 kali 1,44 kali 10 pangkat 10. Itu B, T setengah kali 60 kali 60 kali 24. Ya, kalau T-nya dalam hari, kalau T setengahnya dalam hari. Sehingga N sama dengan berapa ya N-nya ya? 46 kali 10 pangkat 14 kali B kali T setengah. Diperhatikan dari mana dapat angkanya. Kemudian dosis serap dalam rat. Dosis serap dalam rat. Maka 1,6 kali 10 pangkat min 8 tadi dikalikan E rata-rata per M dikalikan B kali T setengah.
energi beta, rata-rata radiasi beta. Atau kita bisa menulis menjadi 1,6, udah ya 1,6 kali 10 pangkat min 8 kali 46 kali 10 pangkat 14 BT setengah energi beta rata-rata dibagi M, sehingga hasilnya menjadi 73,8 kali 10 pangkat 6 B energi beta rata-rata T setengah dibagi M. Ya, ini nilai D-nya. Ya, itu hasil akhirnya 73,8 kali 10 pangkat 6 kali B kali energi rata-rata radiasi beta kali T setengah dibagi M. Oke, energi rata-rata dan T setengah dilihat pada tabel berdasarkan jenis isotop. B-nya adalah A0, dosis pasien. M-nya adalah massa jaringan yang menjadi sumber. Jaringan yang menjadi sumber. Oke, sehingga kita bisa konversi dosis menjadi kalau dalam Curie jadi 73,8 E beta kali T setengah per mikrocurie per gram. Oke, sekali lagi, yang harus dicari adalah N, E, dan M. Yang harus dicari adalah N besar, E, dan M. E-nya adalah energi rata-rata, lihat di tabel berdasarkan jenis isotop. M-nya adalah massa jaringan yang menjadi sumber, ya, dilihat dari program dari citranya dirotasi ketemu masanya pakai program pada kamera gamanya. Kemudian tinggal mencari N-nya. N-nya bergantung pada B, aktivitas tadi yang diberikan pada pasien, full siring dikurangi MT sirin, T setengah dilihat juga dari jenis isotop, dilihat pada tabel. Oke, jadi sudah ketemu semua ya. Artinya kalau diketahui pasien mendapat dosis tertentu, kemudian jenis radiofarmakanya tertentu, bisa dihitung dosis serapnya, dosis radiasi betanya. Kuncinya adalah berapa yang diterima pasien, dosisnya, dari full sirin dikurangi MT sirin, radioisotop apa yang dipakai, T setengahnya ketemu, E rata-ratanya ketemu, masanya dari citra. Dicari dari pengolahan citra, massa organ sumbernya. Sampai itu untuk yang dosis beta. Ada yang perlu didiskusikan? Dibaca lagi pelan-pelan ya langkahnya. Dibaca lagi pelan-pelan. Bagaimana cara mencari nilai dari masing-masing besaran. Ada yang belum jelas? Atau nggak jelas semua apa jelas semua ya? Ya, saya tinggal mengatakan organnya masanya berapa,
kemudian isotopnya apa, waktu paruhnya berapa, dosis pasiennya berapa. Maka dosis serap bisa dihitung. Siapa ini? Apa itu dosis energi yang diserap oleh massa jaringan? Ternyata massanya sendiri yang menyerap, tapi sebetulnya sumbernya juga dia sendiri. Sumbernya juga dia sendiri, sehingga disebut dosis internal. Sumbernya dirinya sendiri, yang menerima dosis dirinya sendiri. Sehingga disebut kalkulasi dosis internal. Oke, sampai nomor berapa? Sampai nomor berapa, Mbak? Kemarin 8. 8, berarti 9 ya. Oke, contoh nomor 9. Tentukan dosis radiasi beta dalam rat untuk pemeriksaan struma difusa tiroid, massa tiroid 35 gram, dan tiroid memuat 1,75 mikrokuri yodium 131. Tiroid memuat 1,75 mikrokuri yodium 131. Waktu paruh yodium 8 hari. Dan energi rata-rata partikel beta 0,187 mega elektron volt. Energi rata-rata partikel beta 0,187 mega elektron volt. Silakan dihitung nomor 9. Oke, yang mengisi daftar adil 54, daftar yang join hanya 48. Yang 6 kemana? Yang 4 kemana? 8. Presensi ada 54, yang join 48. Berarti ada 6 yang mengisi presensi tapi tidak ikut kuliah.
Sudah ketemu?
Sudah ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Izin bertanya, Prof. Tadi aktivitasnya dalam mikrokuri atau milikuri ya, Prof? Aktivitas, maaf, milikuri. Sorry. Milikuri aja ya. Milikuri. Dapatnya 5.520,24 rad. Oke. Ya, betul jawabannya. 5.520, koma berapa, Mas? 24 rad. 24 rad, ya. Saya lanjutkan ya, contoh kedua ya. Ada yang belum jelas? Baik, contoh berikutnya. Berarti sekarang nomor 10 ya. 10. Pasien berat 65 kg. Pasien berat 65 kg. Diberikan 13 milikuri, fosfor 32. Diberikan 13 milikuri, fosfor 32. Dianggap terdistribusi merata seluruh tubuh. Tentukan dosis yang diterima bila tenaga rata-rata partikel beta 0,69 megaelektronvolt. 0,69 megaelektronvolt. T setengah 14,3 hari.
Sudah ketemu? Berapa jawabannya? Siapa yang sudah ketemu? Jawabannya 145,63 rad ya, Prof. 145,63. 6 satuannya? Rad. 4. Yang lain? Izin bertanya, Prof. Tadi masanya 65 kg bukan ya, Prof? Ya, betul. 65 kg. Berat pasien ya. 65 kg. Oke, jawabannya betul. Ya, saya lanjutkan sedikit ya untuk yang dosis radiasi gamma. Bentar, saya hapus dulu. Rupanya harus dihapus sebelum saya tutup, agar nanti kalau membuka lagi nggak penuh. Baik, berikutnya untuk dosis radiasi gamma atau dosis sinar gamma. Dosis serat, sinar gamma. Ya. Untuk volume jaringan, sama, dosis serat dihitung seperti pada sinar beta, karena diterima merata. Ya, kecuali kulit tipis di sekeliling volume. Kecuali kulit tipis di sekeliling volume, karena dosis turun dengan cepat untuk dosis beta. Dan harga penuh separuhnya pada permukaan. Kenapa? Karena tebal kulit adalah lintasan partikel-partikel beta hanya beberapa mili. Partikel beta itu hanya bisa menembus kulit beberapa milimeter. Oke, kemudian di bawah permukaan ada penurunan dosis beta melalui lapisan jaringan lain yang tebalnya sama dengan lintasan partikel. Sehingga dosis partikel beta ini memberikan dosis yang terbatas, merata, dan cukup mudah dihitung. Tadi sudah kita hitung. Sekarang untuk sinar gamma sangat berbeda karena daya tembusnya besar. Volume jaringan yang memuat pemancar gamma akan menerima dosis radiasi tertinggi di pusat dan turun konstan menuju permukaan. Jadi tidak merata dosisnya, tapi paling tinggi justru di pusat. Kemudian semakin jauh dari pusat semakin turun dosisnya. Ya. Besarnya tidak hanya bergantung pada kadar isotop dan kecepatan pancaran, tapi juga energi radiasi. Jadi besar dosis gamma bergantung pada energi radiasi, ukuran, dan bentuk jaringan. Ada 3 variabel, energi radiasi, ukuran, dan bentuk jaringan. Jaringan yang lebih jauh dari yang memuat isotop juga akan menerima dosis.
Jaringan yang lebih jauh meskipun tidak memuat radiasi pun akan ikut menerima dosis. Ya, sehingga peluruan lengkap sinar gamma atau dosis serap bisa ditulis, saya tulis di sini ya. Dosis serap rata-rata. Langsung, nggak akan saya turunkan, hampir sama caranya. Tapi ini untuk gamma. 331 kali 10 pangkat min 3 kilogram G T setengah per Curie per gram. Cara menghitungnya hampir sama. Antara E dan M-nya dihitung, kemudian juga N-nya, bedanya distribusinya tidak merata. K adalah kecepatan paparan spesifik. K, ini nilai K, adalah kecepatan paparan spesifik. Satuannya ronsen per jam pada 1 cm per milikurie. Dengan satuan ronsen per jam pada 1 meter per milikurie. Kemudian T setengah, waktu paruh dalam hari. T setengah adalah waktu paruh dalam hari. G-nya adalah faktor geometri. G-nya adalah faktor geometri. Ya. Nah, dalam faktor geometri ini sudah diperhitungkan ukuran dan bentuk. Sudah diperhitungkan ukuran dan bentuk. Untuk volume yang dianggap bulat, maka rata-rata nilai G-nya adalah 1,5 PD. Kalau dianggap bulat, maka nilai G-nya adalah 1,5 pi kali diameter dalam senti. Kalau bentuknya bulat. Sedangkan untuk pusat, nilai G-nya adalah 2 PD. Di pusat jaringan. Nilai G-nya adalah 2 pi kali D. Oke, satuannya dalam sentimeter. Saya beri contoh ya untuk tugas. Sudah ada 2 rumus, satu rumus untuk partikel dosis beta, satu rumus untuk gamma. Ya, nanti sebaiknya TE-nya dijadikan T efektif. Ya, T setengahnya mestinya kalau dikoreksi mau lebih teliti, T setengah menjadi T efektif. Sementara tadi yang kita masukkan masih T radiasi saja. Contoh, pasien berat 65 kg. Pasien berat 65 kg. Massa tiroid 34 gram. Diberi 16 milikurie. Diberi 16 milikurie yodium 131 untuk terapi internal. Diperkirakan 51% yodium diambil oleh tiroid. 51% yodium diambil oleh tiroid. Waktu paruh efektif 5,5 hari. Waktu paruh efektif 5,5 hari. Tentukan dosis serap total yang diberikan kepada tiroid lengkap untuk seluruh peluruan. Nilai K untuk yodium 2,3 ronsen per jam. K untuk yodium 2,3 ronsen per jam. Energi rata-rata beta sudah tadi 0,187 mega elektron volt. Oke, kelenjar tiroid dianggap bulat
dengan diameter kurang dari 4 cm, kurang lebih. Dianggap bulat, diameter kurang lebih 4 cm. Oke, tentukan dosis total, berapa dosis betanya dan berapa dosis gamanya. Ya, karena yodiumnya memancarkan baik beta maupun gamma. Jadi, boleh dianggap pasien tingginya 160 cm ya. Sehingga dari tabel itu G-nya menjadi 122. G-nya akan ketemu sekitar 122. Oke, untuk tugas nomor 11 ya, silakan dikerjakan karena tinggal dikerjakan masing-masing, kemudian berapa dosis totalnya. Nomor 11. Baik, hari ini sampai itu materinya selesai. Pekan depan kita tinggal diskusi yang kalau ada yang terlewat. Ya, jadi sudah untuk dasar-dasar KN sudah cukup. Saya sudah bahas gamma kamera ya, speknya sudah saya sampaikan juga belum? Gambar speknya sudah kelihatan ya, kalau gamma kamera yang generasi 1 itu hanya bisa bergerak naik turun, kalau spek bisa bergerak rotasi. Ya. Sudah saya tunjukkan gambar speknya. Sudah belum? Seingat saya untuk gambar speknya belum, Prof. Belum. Oke, berarti nanti pekan depan ya. Pekan depan gambar spek. Oke, saya diingatkan, pekan depan kita lihat persamaan perbedaan antara gamma kamera dan spek. Sebetulnya dua-duanya sama gamma kamera, hanya beda generasi. Yang satu hanya bisa gerakan vertikal naik turun, yang satu bisa gerakan rotasi. Kemudian keseluruhan detektornya kalau gamma kamera itu silinder, kalau spek bentuknya adalah segi empat. Oke, kita masih punya waktu. Pekan depan yang kelewat nanti. Tunjukkan sedikit. Ada yang belum jelas sampai ini? Baik, hari ini sampai sekian dulu ya. Materi UTS-nya sampai itu. Tinggal saya menunjukkan gambar gamma kamera dan spek untuk materi pekan depan biar pas 7. Ada yang perlu didiskusikan lagi? Nggak ada? Cukup jelas? Ya, tinggal saya menunjukkan gambar, kemudian agar saudara bisa membedakan atau apa yang sama, apa yang beda antara kamera gamma dan spek. Cara kerjanya sama, hanya geometri dan gerakannya yang beda. Sistem kerjanya sama persis. Ya. Kalau tidak ada, hari ini sampai sekian dulu, kita teruskan pekan depan. Jadi tadi nomor 11 ya, nanti saya tanyakan hasilnya pekan depan. Silakan waktu yang masih ada digunakan untuk melihat itu. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama.